Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum beraktivitas pada hari yang penuh barakah dan mulia ini, saya ingin menyampaikan poin-poin yang kemarin saya sempat sampaikan dalam acara refleksi akhir tahun Gubernur Sulawesi Selatan di kantor Gubernur Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan. Acara ini rencananya diadakan di darat bersama-sama dengan seluruh jajaran Pemprov Sulsel dan Bupati Wali Kota Sulsel. Tapi karena COVID di Sulsel dan di Makassar khususnya sedang naik, maka acara kemudian dirubah formatnya menjadi acara virtual. Walaupun demikian, saya tetap menyampaikan ceramah yang memang diniatkan sejak awal sebagai bagian dari acara refleksi akhir tahun di kantor gubernur, didampingi oleh Bapak Sekda, sementara gubernur sendiri berada di rumah jabatan bersama pejabat yang lain, termasuk para bupati di seluruh Sulawesi Selatan. Pada intinya saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan kita bersama. Tidak saja untuk pemerintah Sulsel, tapi juga untuk kita warga masyarakat Sulsel. Karena satu hal yang mungkin harus menjadi catatan kita bersama, bahwa daerah ini, Sulawesi Selatan, adalah daerah kita bersama. Dan sudah pasti kita ingin bersama-sama menjadikannya sebagai daerah unggulan. Tidak saja di Indonesia, bahkan kalau bisa menjadi daerah unggulan atau salah satu daerah terunggul di dunia. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena Sulsel ini memiliki segala potensi untuk maju, untuk kuat, untuk makmur, dan berkeadilan tentunya. Saya memulai dengan menyampaikan bahwa di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita harusnya saling mengingatkan bahwa COVID ini adalah suatu yang nyata. Begitu banyak yang telah meninggal dunia. Di Amerika Serikat sendiri sudah sekitar 300.000 lebih. Ada sekitar hampir 17 juta kasus yang terjadi. Artinya apa? Ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita perangi dan hadapi bersama-sama. Dan oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh, khususnya para asatidz, para ulama, para tokoh agama yang biasa memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mendidik masyarakat kita. Menyampaikan bahwa menjaga protokol kesehatan itu memakai masker, menjaga distance, tidak berkumpul sementara. Ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Jangan dianggap bahwa ini justru seolah-olah mengurangi nilai ketawakalan kita kepada Allah. Seolah-olah iman kita menjadi lemah di saat kita ikut kepada protokol kesehatan. Padahal agama kita ini mengajarkan bahwa tawakal itu artinya mengambil segala yang memungkinkan dalam bentuk ikhtiar usaha. Dan kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan oleh karenanya mari kita didik umat dan masyarakat kita untuk membantu upaya kita untuk memerangi COVID-19 ini. Hal lain yang saya sampaikan juga adalah bahwa yang namanya cinta kepada daerah, cinta kepada sesama suku, dan tentunya sesama bangsa, cinta negeri, adalah bagian dari tabiat naluri kemanusiaan kita. Maka sejauh-jauh kita berjalan, sebanyak negeri yang kita seberangi, ada rasa rindu untuk kembali kepada negeri dan daerah kita sendiri. Dan oleh karena jangan sampai kemudian
baru 2 minggu ke Malaysia, sudah lupa Kota Makassar, sudah lupa Kota Makassar, sudah lupa Sulawesi Selatan. Bahkan logatnya pun berubah menjadi logat Malaysia. Ini jangan sampai terjadi karena Al-Quran juga menekankan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lita'arafu tentunya. Kata wa ja'alnakum syu'uban wa qabail adalah penekanan dari Allah, bahwa kecenderungan alami dari manusia itu adalah cinta kepada sesama, suku, daerah, dan tentunya bangsa. Sesama anak bangsa, kalau kita di luar negeri, kita merasa adalah satu. Ketika kita berada di Indonesia dimanapun, kita berada di Jawa misalnya, maka sesama anak Bugis Makassar tentu kita merasa satu. Itu adalah wajar ya, dalam tabiat kemanusiaan kita. Saya kira naluri kemanusiaan seperti ini harus dijadikan sebagai salah satu modal untuk menguatkan komitmen kita bersama untuk membangun, melihat daerah kita sebagai daerah unggulan dan kuat. Sulawesi Selatan seperti yang saya sebutkan tadi adalah daerah yang memiliki segala potensi untuk unggul, kuat, jaya, makmur, dan tentunya di dalam berkeadilan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena secara sumber daya alam, Sulawesi Selatan memiliki segala-galanya. Ada masa-masa di masa lalu di mana Sulsel ini menjadi pemasok beras terbesar di Indonesia, atau salah satu pemasok terbesar di Indonesia. Ada masa-masa di masa yang lalu di mana Sulsel ini dikenal sebagai daerah penghasil laut yang cukup unggul. Maka secara sumber daya alam, Sulawesi Selatan memiliki segala potensi untuk bangkit, untuk maju, untuk kuat, dan menjadi unggulan daerah-daerah yang lain. Tentu juga kita berbicara sumber daya alam, sumber daya manusianya. Bahwa putra-putri Sulsel adalah putra-putri yang memiliki keinginan yang kuat, al-azmah, iradah yang kuat. Dan terpenting kita punya budaya berani. Jiwa pemberani ini harus kita jadikan sebagai potensi untuk kita berprestasi kapan dan di mana saja. Tapi juga karena daerah kita memiliki sejarah yang besar. Saya penting mengenal Syekh Yusuf Al-Makassari yang dibuang saja oleh Belanda ke Afrika Selatan dan sebelumnya ke Kolombo di Sri Lanka. Dalam keadaan dibuang, beliau mampu mengembangkan Islam ini. Dan bagi saya pribadi sebagai seorang putra daerah Muslim yang sedang aktif dalam bidang dakwah dan pendidikan di Amerika, ini menjadi spirit, motivasi, semangat. Bahwa sesama putra daerah yang dibuang saja mampu mengembangkan Islam. Kenapa saya yang diundang, yang disponsori, bahkan didukung oleh banyak pihak, tidak mampu mengembangkan Islam ini. Dan oleh karenanya ini semua menjadi modal utama untuk kita bangkit. Apalagi tentunya didukung oleh pemerintah yang memiliki wawasan global. Kebetulan saja gubernur kita saat ini adalah seorang gubernur mata luar negeri. Saya sekolah di Jepang dan kemudian memiliki wawasan atau visi internasional, visi global yang luar biasa. Semua ini tentunya menjadi modal utama dan upaya untuk membangun daerah kita bersama. Jadi daerah unggul. Daerah unggulan inilah yang diistilahkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Apakah ini sebuah mimpi? Boleh jadi sebuah mimpi. Tapi mimpi orang yang beriman adalah mimpi yang nyata. Karena kita bermimpi justru di saat kita sedang terbangun, bukan di saat kita sedang tertidur. Untuk mewujudkan mimpi ini, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ambil, dan saya akan sebutkan poin per poin secara singkat. Yang pertama adalah pentingnya bagi semua putra-putri daerah Sulsel
untuk membangun self-confidence, percaya diri yang tinggi. Saya diingatkan slogan kampanye Barack Obama, Presiden Amerika ketika itu, dengan slogan "Yes, we can". Ya, kita mampu. Putra-putri Sulawesi Selatan adalah putra-putri yang memiliki kemampuan. Tapi potensi itu perlu didukung oleh mentalitas yang solid, yang kuat. Mental yang baja. Bahwa kita mampu. Bahkan lebih mampu dari banyak orang. Kenapa? Karena kita memiliki potensi tadi. Siapa yang tidak mengenal Profesor Dr. B.J. Habibie? Seorang putra Sulsel yang secara fisik tidak terlalu besar seperti orang lain. Tidak setinggi orang Jerman. Tapi beliau memiliki otak yang cemerlang. Yang kalau saja Pak Harto tidak berhasil membujuk beliau kembali ke Indonesia, boleh jadi beliau telah diperebutkan oleh bangsa luar. Maka kita harus membangun mental yang baja, keinginan yang kuat, dan tentunya adalah motivasi diri. Yang saya istilahkan self-confidence. Self-confidence ini bukan memiliki karakter Superman atau Superwoman, tapi sesungguhnya terbangun di atas asas keimanan yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa untuk mewujudkan baldah thayyibah wa rabbun ghafur di Sulawesi Selatan, tentu harus ada sebuah kesadaran bahwa keberkahan bumi ini tidak akan terbuka. Pintu-pintu berkah dari bumi ini tidak akan terbuka kecuali kita mampu mengetuk pintu-pintu keberkahan dari langit. Itulah yang ditegaskan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, "Walau amana ahlul qura wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka niscaya kami, kata Allah, akan membukakan pintu-pintu berkah langit dan bumi. Allah menyebutkan pintu-pintu keberkahan langit, karena itu menjadi prasyarat bagi terbukanya pintu-pintu keberkahan bumi. Maka dalam membangun daerah Sulsel, nilai-nilai spiritualitas, ruhiyah, keagamaan, iman dan Islam harus menjadi bahagian integral dari upaya pembangunan daerah ini. Membangun infrastruktur, jalan-jalan, jembatan-jembatan, sekolah-sekolah, pusat-pusat bisnis adalah sesuatu yang sangat mendesak, penting. Tapi tidak kalah pentingnya adalah membangun jembatan, infrastruktur ke langit, iman dan Islam kita. Maka sekali lagi, upaya untuk membangun Sulsel harus paripurna, harus sempurna. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketuk pintu langit, niscaya pintu-pintu keberkahan bumi akan terbuka. Yang ketiga, dalam upaya membangun Sulsel ini, tentu diperlukan kejelian. Apa yang kita maksud dengan kejelian? Salah satu hal yang harus kita pahami bahwa krisis terbesar yang kita hadapi sebagai umat, termasuk sebagai bangsa Indonesia dan juga saya kira di Sulsel, adalah krisis kebersamaan, krisis persatuan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a, perintah untuk bersatu bersama-sama membangun daerah ini, adalah suatu yang harus kita ambil secara serius. Tanpa kebersamaan, tanpa persatuan, tidak mungkin ada yang bisa dicapai. Potensi yang ada ini tidak akan maksimal kecuali kita mensinergikan kekuatan itu dalam sebuah kekuatan bersama. Dan oleh karenanya persatuan, kebersamaan harus kita pupuk, tumbuh suburkan, dengan catatan tentunya bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah, alami sifatnya. Di Sulsel ada ragam suku Bugis, suku Makassar, suku Konjo, suku Mandar, ragam bahasa Bugis, Makassar, Mandar, Konjo, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan-perbedaan ini adalah potensi yang perlu kita sinergikan dari membangun daerah kita bersama. Di tengah keragaman, kita harus berani menemukan titik poin persamaan
yang disebut dengan common ground, dasar pijakan yang sama. Dan dasar pijakan kita adalah membangun daerah yang unggul tadi. Yang keempat tentunya adalah bahwa dalam rangka membangun Sulsel yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, diperlukan sebuah kesadaran yang saya istilahkan dengan kesadaran kolektif, kesadaran sosial. Dalam bahasa Al-Quran, kesadaran sosial ini diistilahkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Prasyarat dari sebuah kesuksesan, kejayaan, kemenangan, kekuatan, kebangkitan, kemakmuran yang berkeadilan terbangun di atas asas kesadaran sosial. Amar ma'ruf nahi munkar bukan sekedar memerangi toko-toko alkohol misalnya. Ya, perlu untuk kita tertibkan. Bukan sekedar menutup pelacuran-pelacuran yang ada di mana-mana. Perlu untuk kita lakukan itu. Tapi jangan lupa, amar ma'ruf nahi munkar juga mencakup bahwa kebodohan itu kemungkaran. Kemiskinan itu kemungkaran. Pelacuran kerap kali terjadi dalam sebuah lokalitas, sebuah bangsa, sebuah daerah karena adanya kemiskinan-kemiskinan. Maka menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah yang ada untuk memerangi kemungkaran di daerah kita. Kesadaran sosial ini perlu kita bangun. Karena kesadaran sosial ini terkait langsung dengan iman kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa bi lisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalaupun tidak mampu lagi, maka dengan hatilah. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maka mari kita bangun kesadaran kolektif ini. Selama masih ada orang miskin di Sulsel, kita harus merasakan kemiskinan bersama. Selama masih ada orang yang bodoh di Sulsel, kita harus merasakan kebodohan bersama itu. Ini yang kelima. Yang keenam tentunya adalah bahwa pembangunan di Sulsel ini harus berorientasi ukhrawi, akhirah oriented life. Membangun dunia ini penting. Membangun infrastruktur, gedung-gedung yang tinggi, perbankan, pusat-pusat bisnis. Ini sangat penting demi kemakmuran. Tapi kemakmuran dalam pandangan Islam, kemakmuran duniawi ini adalah jalan jembatan untuk menuju kepada kehidupan kita yang sejati. Dan kehidupan kita yang sejati adalah di akhirat kelak. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah akan bercerah, ceria. Dan ada juga wajah-wajah yang gelap gulita. Gambaran kehidupan ukhrawi. Maka mari kita bangun daerah ini dengan pembangunan yang berorientasi kehidupan ukhrawi. Karena kalau akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Tapi kalau dunia kita kejar, tidak ada jaminan jika kita akan bahagia di akhirat nanti. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itulah bentuk pembangunan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di saat kita membangun untuk kehidupan akhirat, maka dunia akan mengikut. Yang keenam, sebelum yang terakhir, adalah bahwa pembangunan Sulsel harus dibangun di atas asas kebenaran dan pertanggungjawaban. Kenapa kebenaran dan pertanggungjawaban ini? Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa demikianlah kami bacakan kepadamu ayat-ayatku. Natluha alaika bil haqq. Kami bacakan ayat-ayat itu dengan kebenaran. Karena pada akhirnya nanti ada pertanggungjawaban. Kebenaran dan pertanggungjawaban inilah yang kemudian terimplementasi dalam bentuk karakter yang disebut dengan integritas. Maka pembangunan daerah Sulsel harus berintegritas. Jauh dari nilai-nilai korupsi. Sangat menyakitkan bahwa justru di saat masyarakat mengalami krisis perekonomian akibat COVID-19, justru terjadi korupsi. Dan oleh karenanya, pembangunan Sulsel harus jauh dari amoralitas, dari perilaku-perilaku yang tidak berintegritas. Nah, tentu yang terakhir sekali adalah bahwa pembangunan Sulsel harus berorientasi imtiaz, al-imtiaz atau the excellence.
The excellence inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khair ummah atau the best nation atau the nation of excellence adalah merupakan mimpian di dalam pembangunan daerah. Tapi bagaimana untuk mewujudkan itu tentu ada banyak hal. Salah satu yang terpenting adalah kita harus sadar bahwa dalam dunia kita sekarang ini, kita hidup dalam dunia yang baru, yang sangat berbeda dari masa-masa yang lalu. Dunia kita dikenal sebagai dunia global. Yang tentunya salah satu di antara arti dunia global itu adalah terjadi kecepatan yang luar biasa. Segala sesuatu mengalami kecepatan. Yang kedua, terjadi interdependence atau interconnectedness. Terjadi ketergantungan yang sangat dekat di antara manusia. Dan yang ketiga juga tidak kalah pentingnya adalah terjadi apa yang disebut dengan kompetisi. Maka dalam situasi seperti ini, putra-putri daerah Sulsel harus berani untuk membenahi diri, memodali diri, untuk siap masuk dalam dunia yang kompetitif. Karena sepilihan kita cuma satu, menjadi kompetitor, menjadi pesaing, mengambil bagian dari kompetisi itu dan menang. Jika tidak, maka kita akan menjadi objek dari kompetisi dan menjadi korban dari kompetisi yang sengit yang sedang terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Maka saya yakin Sulsel dengan segala potensi yang saya sebutkan tadi di awal, potensi SDA, sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi pemerintahan yang punya visi jauh ke depan, dan tentu potensi keragaman budaya dan nilai budaya yang kita miliki, nilai sirik misalnya. Ini semua adalah potensi-potensi yang kita miliki, yang akan kita pergunakan semaksimal mungkin membangun daerah kita untuk menjadi daerah yang unggul, menjadi daerah yang menang ke depan. Demikian kesimpulan dari presentasi saya di kantor gubernuran kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya ringkaskan bagi mereka yang tidak sempat melihat, mendengarkan, menonton. Saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tidak saja pesan-pesan kepada Pemprov atau pemerintah Provinsi Selatan, tapi ini adalah pesan untuk kita semua. Sekali lagi di musim COVID ini, mari kita sama-sama menjaga diri. Protokol kesehatan kita jaga, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan jika tidak darurat atau emergensi. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.